Action. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islami wal iman walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Al-ayat amma ba'du. Sallallahu alaihi Allah ya bala abdillah Ahmad habibana alaika salam. Sallallahu alaihi Allah ya bala abdillah Ahmad habibana alaika salam. Ya Rabbi wa dawa qalbi Muhammad sallallahu alaihi Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Majlis Tahkim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Saat ini kita sedang berada di era industri 4.0 yang merupakan the big bang of information, era menjamurnya berbagai media komunikasi dan informasi yang semakin mengagumkan. Media sosial menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa. Hanya dengan bermodalkan smartphone dan paket data, kita dapat menjelajahi dunia. Segala informasi mudah kita dapatkan, kerabat jauh seakan berada di hadapan. Hingga aplikasi SAM yang semakin menggila tanpa batas beraup kekayaan. Namun sayangnya hadirin, revolusi industri yang berkembang semakin pesat menghadirkan kepanikan tersendiri bagi para pengelola pesantren yang beranggapan bahwa teknologi hanya akan menjadi penghalang bagi para santri dalam menekuni ilmu agama, sehingga lahirnya berbagai macam permasalahan bagi santri dalam menghadapi era society 5.0. Apakah mereka mampu dalam menghadapi segala tantangan di era society 5.0? Apa yang perlu santri miliki agar mampu terjun di era society 5.0? Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini tergugahlah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Pembekalan Santri dalam menghadapi dinamika era society 5.0. Sebagai landasan firman Allah surah Al-Qasas ayat 77. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan kalimat wabtaghi yang secara sebatik Allahu wa atifun ibtaghi fi'lul amri yang istinbatnya al-aslu fil amri lil wujudi. Pada dasarnya suatu perintah adalah wajib. Oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk senantiasa mencari anugerah Tuhan, baik untuk kebahagiaan jangka panjang maupun jangka pendek, demi kemajuan dan pembangunan bangsa. Disinilah lahir motivasi bagi seorang santri untuk senantiasa bersemangat dalam menimba ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat. Sebab dijelaskan pada ayat tersebut, kita harus memiliki keseimbangan antara kecerdasan spiritual dan intelektual. Hadirin, ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Putra Indonesia IPTK Padang menjelaskan bahwa ada beberapa kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang santri agar menjadi sumber daya manusia yang unggul di era society 5.0. Di antaranya yang pertama, problem solving, yaitu kemampuan memecahkan suatu masalah. Yang kedua, critical thinking, yaitu kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Serta yang ketiga, memiliki kreativitas yang tinggi. Keseluruhan kompetensi tersebut dapat menjadikan santri sebagai pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi. Bergegaslah menggelukan yang kurus, berbayang begak supaya lurus. Banyak manusia terlena, banyak manusia terpesona, banyak pandangan mata yang terbujuk dan terpedaya, sehingga banyak sudah yang terjerumus pada kezaliman yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, agar tidak menjadi santri yang lemah, hendaknya kita harus memiliki keseimbangan antara kecerdasan spiritual dan intelektual. Seperti kata Albert Einstein, science without religion is lame, religion without science is blind. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lemah. Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Allah telah memberikan gambaran pemuda yang dapat dijadikan teladan bagi generasi saat ini, terutama kaum santri, yaitu termaktub dalam firman Allah surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq
innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami kisahkan kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Al-Bidayah wa Al-Nihayah juz 2 halaman 563 menjelaskan bahwa Al-Kahfi adalah sebuah gua yang bernama Hisab, sedangkan Ar-Raqim adalah papan yang tertulis kisah Ashabul Kahfi dan nama-nama pemuda Al-Kahfi. Dengan memiliki kesabaran dan keteguhan iman, mereka dapat menguatkan hati dalam keadaan Islam untuk melawan kemusyrikan kaum Nasrani yang menyembah berhala. Hadirin, sebagai seorang santri, sudah selayaknya kita memiliki visi dan misi untuk mengimbangi perubahan negeri. Santri dari dalam mengaji, mengabdi, berkarya. Santri dari dalam berani berkorban untuk negerinya. Pesantren kan ciptakan santri elit bermoral. Pesantren kan lahirkan pahlawan masa depan. Kami para santri berjuang untuk negeri. Mari para santri kobar semangat mengabdi. Kami para santri berjuang untuk negeri. Mari para santri kobar semangat mengabdi. Dari uraian tersebut dapat ditarik sebelas benang merah, yaitu pembekalan santri dalam menghadapi dinamika dan tantangan era society 5.0 memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek spiritual dan intelektual, sehingga seorang santri dapat menghadapi